Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihah wa tarfa'ud darajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anakku, pada kesempatan ini, di hari yang kedua ini, Bapak akan menyampaikan materi rukun dan syarat puasa. Anak-anakku, sebelum membahas tentang rukun dan syarat puasa, tentunya kita juga harus mengetahui tentang pengertian puasa itu sendiri. Menurut bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari asyamu, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun itu asal kata dari ruknun, artinya tiang. Tentunya kalau seandainya di dalam melaksanakan ibadah puasa, kalau tanpa memperhatikan kepada rukun puasa itu sendiri, tentunya keadaan puasanya mungkin saja tidak akan kuat. Makanya kita harus memperhatikan rukun puasa itu, ya. Nah, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa yang namanya rukun puasa itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah niat. Di dalam menjalankan ibadah puasa, kita itu harus mempunyai niat, gitu ya. Sementara niat itu di samping diucapkan di mulut, kita pun juga harus meyakini dalam hati, gitu kan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya tempatnya niat itu adalah di dalam hati, dan itu pun juga harus disertai dengan perbuatannya. Buat apa kita menjalankan ibadah saum kalau seandainya tanpa niat? Begitupun juga kita buat apa melaksanakan niat gitu tanpa disertai dengan perbuatannya. Makanya antara niat dengan perbuatannya itu harus kita miliki, harus kita laksanakan, gitu ya. Nah, di sini tentang masalah niat. Niat itu artinya adalah menyengaja melakukan puasa karena Allah. Yaitu kapan waktunya niat itu sendiri? Nah, di sini untuk niat ada niat untuk yang wajib dan ada niat buat puasa. Adapun niat untuk yang wajib harus dilakukan pada malam hari atau sebelum terbit fajar. Gitu. Selanjutnya, sementara yang sunat diperbolehkan niat pada pagi hari sebelum masuk waktu zuhur. Itu ya, kalaulah seandainya kelupaan, kita untuk berniat gitu. Makanya di sini tuh boleh melakukannya niat itu dari setelahnya sholat subuh, pokoknya sampai waktu zuhur. Anak-anakku, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ketika kita menjalankan ibadah saum, ibadah puasa, dan itu sudah merupakan kita terbiasa ya setiap bulan Ramadan, yaitu kita harus hafal niatnya itu sendiri, sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang niat itu berbunyi nawaitu shauma qadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa wajib sehari penuh
besok di bulan Ramadan dalam tahun ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang pertama. Sedangkan syarat yang kedua di dalam rukun puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Anak-anakku, ya, kalau seandainya kita menjalankan ibadah saum, di sana itu kita harus berusaha sekuat tenaga. Jangan, ya, kalau taraf belajar mah boleh-boleh saja, umpamanya kelas 1 gitu ya, belajar saum sampai jam 9. Terus hari yang berikutnya ditambah lagi sampai jam 10. Hari yang berikutnya sampai jam 11. Terus bahkan kita harus belajar sampai terbit fajar gitu ya. Sampai terbenamnya matahari. Nah, di sana ya kita harus dilatih. Kalau seandainya tidak dilatih, kita tidak akan bisa menjalankan ibadah saum secara sempurna gitu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, adapun syarat-syarat, ya, syaratnya puasa itu tentunya di sini ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Ya, syarat sahnya puasa diantaranya adalah, ya, ada 5. Yang pertama, Islam, harus beragamakan Islam, bukan orang kafir dan orang yang murtad gitu ya. Jadi untuk yang menjalankan ibadah saum itu, ya, jangan sampai salah gitu ya, orang kafir melaksanakan saum sementara orang Islam tidak. Nah, untuk orang yang kafir, orang yang murtad itu tidak akan jadi pahala, dan bahkan Allah sendiri tidak mewajibkannya kepada mereka. Sebagaimana yang kita tahu dan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 di sana disebutkan gitu ya. Kita sudah hafal semuanya tentunya. Yang bunyi ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya pada umat-umat yang sebelum kalian, supaya tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini diantaranya orang yang beriman dimaksud adalah orang yang beragamakan Islam. Itu. Selanjutnya, syarat yang kedua, syarat sahnya puasa itu yaitu harus berakal. Maksudnya berakal yang sehat. Berarti bukan orang yang kehilangan akal. Dalam artian di sini itu orang gila. Untuk mereka orang gila tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah saum. Gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu mayyaza yumayyizu tamyizan, yang artinya itu adalah ya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Syarat sah puasa yang keempat yaitu suci, ya, suci. Berarti di sini maksudnya tidak dalam keadaan haid atau nipas. Nah, biasanya perempuan. Kalau laki-laki, ya laki-laki itu harus sempurna, karena yang namanya laki-laki ya pasti suci. Tidak mungkin yang namanya laki-laki itu berhaid ataupun nipas. Dan ini untuk suci di sini itu adalah ya bagi perempuan tidak dalam keadaan haid atau nipas. Yang kelima, syarat sah puasa itu adalah mengetahui waktu berpuasa. Kapan waktunya berpuasa? Nah, sebagaimana tadi sudah diketahui bahwa waktunya berpuasa itu ya
yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya syarat yang kedua, syarat wajib puasa. Di antaranya syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama, Islam, harus beragamakan Islam. Yang kedua, mukallaf, yaitu orang yang sudah balik dan berakal. Nah, di sini kalau seandainya anak kecil tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Maksudnya yang dimaksud dengan balik itu yang sudah sampai usianya kena kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, biasanya kalau laki-laki itu usianya sudah nyampe, pokoknya ciri-ciri kebalikan itu diantaranya yang namanya laki-laki usianya 15 tahun. Dan kemudian kita pun juga mengetahui ya tanda-tanda bahwa sudah termasuk dewasa itu ya di materi-materi yang lain, atau barangkali kalian sudah mengetahui ya, baik itu dikasih tahu oleh ustadz tanda-tanda balik itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah bukan musafir atau bepergian. Maksudnya ketika kita lagi bepergian, lagi musafir, di sana itu ya bukan dalam artian tidak ada kewajiban, boleh untuk ya tidak menjalankan puasa yang wajib. Nah, artinya ada keringanan, dan kemudian nanti bisa dikodok di bulan-bulan yang lain. Nah, gitu ya. Jadi bagi para musafir atau kita lagi bepergian, di sana dikasih pilihan mau buka atau tidak, apakah kuat saumnya atau tidak. Kalau seandainya kuat, lanjutkan saja ya, di sana itu boleh untuk melanjutkan ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'annya kan, yaitu pada ayat 184-nya. Di sana itu pamangkana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor ya. Nah, orang yang orang yang musafir di sana itu boleh untuk berbuka, tapi harus dihitung ya berapa gitu ya, berapa hari dia itu ketika bepergiannya. Kemudian nanti dikodok pada bulan-bulan yang lain. Kalau seandainya 1 hari, ya 1 hari pada bulan yang lain untuk dikodoknya. Kalau 2 hari, ya harus 2 hari di bulan-bulan yang lain. Pokoknya selain daripada bulan Ramadan, di sana boleh untuk mengganti saum Ramadannya ya. Tetap kewajiban itu harus dijalankan, tapi cuma dipindahkan saja waktunya. Selanjutnya yang keempat adalah mampu untuk melakukan puasa, gitu ya. Mampu tidak? Kalau seandainya tidak mampu, tidak usah ya untuk memaksakan diri. Di sini itu maksudnya kalau kitanya usia masih muda, ya masih kuat gitu. Dari mulai balik gitu ya sampai dia itu tua, kalau kuat jalankan. Tapi kalau seandainya tidak kuat untuk menjalankan puasanya, ya itu jangan dipaksakan, sudah saja berbuka. Nah, bagi yang tidak mampu untuk menjalankan puasa ini, ya di sana itu ya pastinya walaupun kalau seandainya mau kodok, tetap aja di bulan yang lain itu tidak akan bisa. Makanya kalau ada yang seperti itu biasanya orang tua yang sudah tua renta ya, tua renta. Nah, di sana itu ya boleh untuk diganti bukan dengan kodok, tapi
digantinya yaitu dengan fidyah. Nah ya, dengan fidyah harus mengeluarkan fidyah. Nah, anak-anakku sekalian, barangkali itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, terutama untuk mengetahui apa rukun dan syarat ketika kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ya setelahnya kalian mengetahui bisa diamalkan, dan mudah-mudahan ibadah saum yang dilaksanakan oleh kita dari awal Ramadan ya sampai akhir Ramadan, kita berada di dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku, sekian saja dulu ya dari Bapak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tutup saja ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.